Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 1 RBL Fisika FTSL ITB kelas 25 akan memaparkan eksperimen menentukan percepatan gravitasi dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah metode gerak jatuh bebas, lalu metode Bandul, dan yang terakhir adalah metode tangki kebocoran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Saya Kaila Narasawari Rosita. Di sini akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang dipakai dalam percobaan gerak jatuh bebas untuk mencari percepatan gravitasi. Di sini kita mempunyai 3 alat dan bahan. Yang pertama, ada bola tenis sebagai massa. Yang kedua, ada meteran untuk mengukur ketinggian. Dan yang ketiga, ada stopwatch atau timer untuk menghitung waktu. Dan setelah ini, percobaan akan dilakukan oleh rekan saya, Jeremy. Baik, untuk percobaan yang pertama, saya menggunakan bola tenis yang akan dijatuhkan pada ketinggian 100 cm. Dan saya juga menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu bola jatuh ke lantai. Selanjutnya percobaan ini akan diulang sebanyak 3 kali. Untuk percobaan yang kedua, saya juga menggunakan bola tenis yang sama dan akan dijatuhkan pada ketinggian 125 cm. Saya juga menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu bola jatuh ke lantai. Selanjutnya percobaan ini diulang sebanyak 3 kali. Untuk percobaan yang ketiga, sama seperti percobaan 1 dan 2, saya juga menggunakan bola tenis yang sama dan akan dijatuhkan pada ketinggian 150 cm. Saya juga menggunakan stopwatch untuk menghitung waktu bola jatuh ke lantai. Selanjutnya percobaan ini akan diulang sebanyak 3 kali. Sama seperti percobaan 1, 2, dan 3, pada percobaan yang terakhir ini, saya menggunakan ketinggian 175 cm. Selanjutnya, percobaan ini akan diulang sebanyak 3 kali. Untuk pengolahan dan perhitungan data akan dilakukan oleh Avarel. Baik, ini merupakan data yang kami peroleh dari hasil eksperimen gerak jatuh bebas. Kita menggunakan 4 ketinggian, yaitu 1 meter, 1,25 meter, 1,5 meter, dan 1,75 meter. Dan dari tiap ketinggian ini, kita melakukan percobaan sebanyak 3 kali, maka kita mendapatkan T1, T2, dan T3. Kemudian ada juga T rata-rata yang bisa kita dapatkan dengan menjumlahkan ketiga T tersebut dan membagi dengan 3, dan ada juga T kuadrat, yang kita dapatkan dengan mengkuadratkan hasil dari T rata-rata. Oke, dalam percobaan ini, kita menggunakan persamaan GAL-BB, yaitu jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah 0,5 dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Dan dalam percobaan ini juga, kecepatan awal sama dengan 0. Maka, persamaan yang kita dapat menjadi jarak sama dengan 0,5 dikali percepatan dikali waktu kuadrat, di mana persamaan ini mirip dengan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan mx ditambah C. Sehingga kita dapat membuat sebuah grafik dengan ketinggian sebagai sumbu Y dan T kuadrat sebagai sumbu X. Dan ini adalah grafik yang kita dapatkan. Kemudian setelah melakukan regresi linear, ini merupakan persamaan yang kita dapatkan. Dengan 4,6597 sebagai gradiennya, dan 0,05479 sebagai konstantanya. Dan dari hasil gradien ini, kita dapat mencari gravitasi dengan persamaan ini, yaitu 0,5 dikali percepatan sama dengan gradien. Dan gravitasi yang kita dapatkan yaitu 9,3194. Oke. Mengapa experimental value yang kita dapatkan berbeda dengan theoretical value dari gravitasi, yaitu 9,81 meter per second kuadrat? Hal tersebut bisa dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor eksternal, di mana dalam percobaan ini kita tidak menggunakan a controlled environment, seperti ruangan vakum, kemudian ada juga human error, yang mungkin terjadi saat proses pengambilan data menggunakan stopwatch, dan ada juga akurasi alat ukur, karena alat ukur yang kita gunakan hanya dapat mengambil data sebanyak 2 angka di belakang koma. Pada percobaan kali ini, metode yang digunakan adalah gerak harmonik sederhana, dan alat yang digunakannya merupakan bandul matematis, di mana pada ayunan bandul matematis terhadap gaya pemulih yang diformulasikan dengan mg sin theta, di mana bernilai negatif karena arahnya berlawanan dengan arah simpangan. Lalu pada gerak harmonik sederhana, terdapat gaya yang diformulasikan dengan min KY, di mana K merupakan konstanta gaya yang diformulasikan dengan M omega kuadrat. Sehingga didapatkan persamaan seperti di bawah ini,
yang kemudian menghasilkan bahwa percepatan gravitasi dapat diformulasikan dengan 4π²L per T². Alat dan bahan pada percobaan ini diantaranya kayu, benang, koin 500 perak, penggaris, dan kertas pengukur sudut. Prosedur pada percobaan ini pertama-tama adalah ukur panjang tali, kemudian simpangkan bandul sejauh sudut yang diinginkan dan lepaskan. Perhitungan waktu dimulai pada ayunan kelima hingga ayunan ke-15. Ini dimaksudkan agar periode yang didapatkan lebih stabil. Percobaan yang saya lakukan dilakukan dengan 1 variasi beban, 3 variasi panjang tali, dan 3 variasi sudut. Massa yang digunakan yaitu 0,3 gram dengan panjang tali yaitu 40 cm. Pada sudut 10 derajat. Pada variasi sudut 10 derajat dengan simpangan 10, diperoleh waktunya yaitu sebesar 12,78 detik. Kemudian pada sudut 30 derajat. Pada sudut 30 derajat dan simpangan 10, diperoleh waktunya yaitu sebesar 12,94 detik. Selanjutnya pada sudut 45 derajat. Pada sudut 45 derajat dengan simpangan yang sama yaitu 10, diperoleh waktunya yaitu sebesar 12,93 detik. Selanjutnya dengan menggunakan metode serta alat dan bahan yang sama, kita akan mencoba untuk menghitung percepatan gravitasi. Dari data yang telah kami peroleh dari percobaan sebelumnya, kami telah menghimpunnya dalam bentuk tabel. Selanjutnya, kami membuat grafik regresi dengan kuadrat dari periode sebagai sumbu Y dan panjang tali sebagai sumbu X. Dari hasil regresi, kami memperoleh persamaan Y sama dengan 4,05X ditambah 0,03. Dengan ini diperoleh nilai percepatan gravitasi adalah 9,73 meter per second kuadrat. Perkenalkan, nama saya Dani Hutomo dengan NIM 1662014. Kali ini akan menjelaskan mengenai teori dasar serta data dan pengolahan yang kami dapatkan di percobaan kali ini. Untuk teori dasar kami menggunakan konsep fluida dinamis dan juga persamaan gerak parabola. Dari fluida dinamis kami dapatkan persamaan V sama dengan akar 2GH, serta dari persamaan gerak parabola didapatkan X sama dengan akar H dikali H aksen dikali dengan 2. Dengan H adalah jarak dari atas permukaan botol ke lubang dan H aksen adalah jarak dari meja ke lubang. Dengan menggabungkan kedua persamaan di atas didapatkan G sama dengan 2H aksen per T kuadrat. Adapun dari data-data yang kami dapatkan setelah dilakukan regresi,
dapatkan nilai percepatan gravitasi adalah 9,78 meter per sekon kuadrat. Dapat diingat bahwa ini adalah informasi yang nantinya akan dicantumkan di dalam laporan final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amir Sutamher, NIM 166200039 akan menjelaskan alat bahan dan pembahasan. Yang pertama, alat bahan yang digunakan yaitu 5 botol air mineral 600 ml, bunting, selotip kuning, selotip hitam, bor, dan corong. Lalu pembahasan, saya akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan. Yang pertama adalah variasi lubang. Variasi lubang sebenarnya tidak berpengaruh pada hasil akhir gravitasi. Hal itu dibuktikan diperoleh waktu dalam percobaan dengan 3 variasi lubang berbeda, waktunya sama. Lalu selanjutnya ada ketinggian lubang dari dasar botol sampai lubang. Itu berpengaruh pada hasil akhir gravitasi. Hal itu dibuktikan dengan hasil waktu yang diperoleh dari 3 percobaan relatif berbeda. Lalu dari hasil percobaan rata-rata gravitasi yang didapatkan yaitu 9,74 meter per second kuadrat dan hasil setelah regresi yaitu 9,78 meter per second kuadrat. Hasil akhir gravitasi tidak sesuai dengan hasil teoritis karena adanya kesalahan-kesalahan teknis saat melakukan percobaan, yaitu seperti perangkat yang digunakan untuk mengukur air saat jatuh ke bawah, lalu adanya human error pada saat melakukan pengukuran. Nah, namun kami ini telah melakukan usaha-usaha untuk meminimalisir kesalahan tersebut dengan menggunakan teknik slow motion. Teknik slow motion ini yaitu suatu teknik untuk memperlambat jatuhnya air dari mulai keluar dari botol hingga menyentuh tanah agar akurat dalam menghitung pengukuran waktu. Sekarang saya akan menjelaskan tata cara pengambilan data pada percobaan ketiga. Pertama-tama, kita harus menyiapkan 5 botol aqua yang sudah diberi lubang dengan variasi ukuran radius yang berbeda dan juga dengan ketinggian yang berbeda. Botol dengan lubang beradius 0,2 cm dan 0,3 cm akan diberi 2 variasi ketinggian. Yang pertama adalah 12 cm dan yang kedua adalah 7 cm. Botol dengan lubang beradius bebas akan diberi 1 variasi ketinggian, yaitu 22 cm. Waktu untuk aliran kebocoran air jatuh ke meja terlalu cepat, maka kita akan menghitung waktunya menggunakan fitur slow motion. Atur settingan kecepatan video menjadi 1/8-nya, maka video akan menjadi 8 kali lebih lambat dari video aslinya. Hal ini menyebabkan kita lebih mudah menghitung perbedaan waktu dalam air mengalir sehingga sampai ke meja. Berdasarkan video slow motion, dapat kita lihat bahwa air mulai mengalir pada detik ke 9,8 dan berakhir pada detik ke 10,77. Berdasarkan hasil pengamatan waktu slow motion, kita mendapatkan perubahan waktu pancuran air versi slow motion, lalu mengkonversinya dengan dikali dengan 1/8 sehingga mendapatkan delta T aslinya. Lakukan hal ini untuk percobaan kedua sampai dengan kelima agar didapatkan delta T asli. Berdasarkan hasil percobaan, metode pertama menghasilkan percepatan gravitasi sebesar 9,3194. Metode kedua menghasilkan percepatan gravitasi sebesar 9,73 dan metode ketiga menghasilkan percepatan gravitasi sebesar 9,78. Dari ketiga metode ini dapat dilihat yang paling mendekati nilai teoritis percepatan gravitasi adalah dengan menggunakan metode ketiga. Hal ini disebabkan karena metode ketiga menggunakan perhitungan waktu menggunakan slow motion, sedangkan metode pertama dan metode kedua menggunakan perhitungan waktu dengan stopwatch. Sehingga pada metode pertama dan kedua, kemungkinan error lebih besar terjadi karena dengan menggunakan stopwatch keakuratannya berkurang, sedangkan menggunakan fitur slow motion keakuratannya lebih besar, sehingga hasil percepatan gravitasinya lebih mendekati nilai teoritis ya, 9,8.